orang Flores pasti mereka pilih mereka punya orang Sumba pilih orang Sumba. Tidak. Orang-orang yang melihat Bapak Simon ini, itu lihat langsung jatuh cinta itu, jatuh hati dengan Bapak Simon penampil. Karena itu percaya deh, masyarakat Flores akan memberikan dukungan dan pilihan terbaik pada Bapak Simon dan Bapak Anda. Sumba sama dasar seperti ini. Alor kemarin luar biasa. Karena itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pemilik tanah ini, sebagai yang punya putra terbaik ini, terus ngomong lagi. Sudah dengan sendirinya? Ya? Dengan sendirinya? Iya, terima kasih banyak. Karena justru di sinilah kita, Bapak Mama bukan sekadar peserta pemilu, tapi Bapak Mama adalah pejuang dari gerakan ini. Dan Pak Simon hadir bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan masa depan anak cucu kita. Bukan hanya manusia, tapi lingkungan. Dan karena dengan keahliannya di bidang air, maka kita berharap benar, terutama daerah perbatasan ini, itu akan menjadi perhatian sangat serius. Dan sekali lagi Bapak Simon, kita terus dicap sebagai manusia miskin, orang miskin di Tenggara Timur. Kita disebut daerah 3T, terbelakang, terluar, dan tertinggal lagi. Dan kita mesti mengakhiri ini. Kita masih berhenti menikmati cap orang bahwa kita miskin. Dan bersama pemimpin kita, Jenderal Besar Bapak Simon Petrus Kamlasi, kita akan akhiri ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Terima kasih. Sekali lagi kami betul berharap bahwa mulai dari sini, tempat lahir dan tersebarnya manusia Timor ini, kita memulai perjuangan itu hari ini. Dan saya merasakan suasana kemenangannya sudah ada di Bapak Ibu. Saya berpengalaman mengurus orang-orang jadi gubernur. Dan karena itu saya ingin memastikan bahwa paket kita siaga akan memenangkan pertarungan 27 November akan datang. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jauh-jauh datang dari Pulau Flores, injak kaki di Tanah Timur. Ketika pulang ada kesan yang berharga. Tepuk tangan sekali lagi. Kita mendengarkan suara manis dari cucu kita, anak kita, saudara kita, bapak kita, Simon Petrus Kamlasi. Tepuk tangan yang meriah. Yang ada pegang kapur, nah kasih saya sedikit. Ini kalau ada kapur. SPK Siri Pinang Kapur. Kita ke Alor tanya Pak Kirto, don't use SPK Siri Pinang Kapur dia. Kita ke Flores apalagi setiap acara adat Siri Pinang Kapur. Ke Sumba saya mesti ludah merah baru ngomong Siri Pinang Kapur. Apalagi di Timor ini, makanya saya mesti taruh kapur sedikit. Kalau sonara kapur kurang merah. Saya mau kasih tahu bahwa saya ini tahu yang apa yang dialami bapak-bapak. Ibaratnya makan sirip pinang tidak ada kapur, tidak merah, toh. Kalau pembangunan ini tidak direncanakan dari bapak-bapak dan Pumawi ya, nanti kita tetap miskin. Sehingga yang pimpin ini harus anak-anak bapak yang tahu tentang hatinya bapak dan bawa badan dan segala macam itu tahu. Masuk dapur, basah segala macam itu tahu. Itu jangan suruh orang lain lagi. Sudah kita saya sudah. Jadi saya akan mengajak untuk membangun NTT
bersama dengan bapak-bapak. Caranya apa? Dulu makan sirip pinang kau ngomong mau apa? Setelah itu kerjakan. Saya izin, saya perkenalkan diri. Seperti tadi Usik Banu Naik bilang, saya orang Anmatu. Betul, bapak saya itu lahir di Fatkolo, di Sunu. Gunung Sunu yang saya ada bangun patung Joko Widodo, itu saya yang bikin dan saya taruh di atas. Karena saya ingin bangun kampung, saya hanya ingin Timor ini terkenal. Dan saya ingin ganggu waktu pun pikiran bahwa tolong lihat ini Timor ini, makanya saya bikin di atas gunung. Saya tidak pernah ke gunung yang lain, belum ke gunung yang lain karena saya cuma tahu Sunu saja. Jadi ya saya suruh taruh di situ. Memang itu salah satu pusat kerajaan yang Amnatu di situ. Kalau tidak salah itu pertama-pertama di situ. Nanti biar Usik yang omong, jangan sampai saya salah omong. Tapi intinya bahwa bapak-bapak sekalian, saya lahir di situ. Saya bapak dan mama guru. Bapak guru SMA, mama guru SD. Sampai akhir hayat mereka berdua bekerja di ladang Tuhan sebagai majelis gereja. Dan saat itulah saya diberi nama Simon Petrus. Simon dan Petrus, dua-dua. Dan saya pilih Pak Adrianus Garu itu ya, dia menemani Simon Petrus. Kami dua ini sudah 5 bulan yang lalu jadi satu paket. Jadi tidak mau pisah lagi. Ya tidak sama dengan orang terputer terakhir sudah tinggal 2 minggu baru dong mulai kawin. Jadi dong kawin paksa atau dipaksa kawin. Kalau kami tidak. Kami sudah komitmen dari awal. Dan saya sudah hitung memang Manggarai harus saya ambil. Sehingga saya melamar Pak Adrianus Garu sebagai calon gubernur, wakil gubernur. Orang Manggarai pernah memimpin NTT zamannya Pak Brigadir Jenderal Ben Boy. Bapak-bapak dong ingat toh dulu kita tanam petes lantoro di sekolah itu. Mesti bawa ini biji-biji kok siram di itu. Untuk penghijauan dan kita kasih makan sapi. Operasi Nusa Makmur dan operasi Nusa Hijau. Itu luar biasa. Dan dulu waktu belum ngomong air. Artinya datang saya tambah itu dengan air lagi. Oh, kita hijau dan kita bangkit sudah ini. Iya kan? Operasi Nusa Makmur, operasi Nusa Hijau didukung dengan sistem tata kelola air yang baik. Sudah. Kalau petani NTT ini, petani kalau mau maju hanya tidak ada cara lain. Siapkan air supaya petani bisa tanam 2 kali. Kalau orang akan cerita tentang pertanian begini, tapi petani belum tanam 2 kali, omong kosong. Hanya terima alat saja. Tidak bisa kerja itu. Saya sudah buka lahan ribuan hektar saya sudah kerja. Tapi petani akan pergi ketika air tidak ada. Ini betul kosong deh. Saya bisa ikahan. Coba pikir. Mama Rom tidak akan tanam lagi untuk tidak ada air toh. Apalagi dalam kebun. Dan kalau kita 2 kali tanam, makanan ternak bertambah. Karena dari batang-batangnya yang kita tanam itu buat ternak. Iya toh? Ya. Jadi sederhana, kita mau bangun NTT itu dulu. Tapi harus orang yang pernah mengalami tanam jagung, tusuk dengan ini. Terus tiba air kau siram karena harus hidup. Nah, itu anak Timor yang mengalami itu. Saya alami itu. Makanya sekarang saya tidak mau terjadi dengan bapak-bapak dong. Harus ada air terus. Saya mendapatkan penghargaan dari dunia ini untuk yang membuat pompa paling banyak. Sampai hari ini rekornya itu pakai baju selimut yang rapi dan kelewang, itu ada foto di Muri, kantor Muri. Itu silakan dilihat.
dan belum ada yang kalahkan saya. Gitu ya. Nah, karena apa? Tambah banyak tiap hari. Karena orang akan urus air terus dan pakai pompa terus dan do mau kasih kalah sama bisa. Bapak Ibu sekalian, tapi dari semua itu kalau saya kan dapat penghargaan begitu, dapat duit dari itu. Tapi hanya berguna untuk diri saya, berguna untuk diri saya dan keluarga. Saya naik pangkat jadi jenderal, orang Timur ini, orang daratan Timur semua, ini yang jenderal, ini pertama saya ya. Coba cari. Cuma begitu saya tahu ini saya bahagia semuanya. Sementara ini saya kok rasa-rasanya orang membangun Timur itu tidak serius. Kok tidak berubah 20 tahun waktu saya berangkat sekolah itu. Sampai sekarang tetap begini. Jadi kan saya juga sakit hati. Dan saya jadi jenderal hanya untuk diri saya nanti. Pasang foto di rumah ke orang datang. Paling yang dari Wainlasi saya yang datang ya, lain kita puan. Itu selesai itu. Tapi kalau saya jadi gubernur, 6 juta penduduk NTT ini akan bilang, wah itu hari itu anak Timur waktu dia jadi. Saya hanya cari untuk dikenang. Kalau untuk kaya, untuk nama, pangkat sudah beres. Saya ingin anak Timur banyak yang mengganti saya, yang ikut saya. Kita urus sekolahnya, kita urus kesejahteraannya supaya ada uang lebih. Jadi anak-anak kan bisa ganti saya. Bisa ganti saya jadi jenderal juga. Caranya kita siapkan semua sekolah yang baik, sekolah-sekolah unggulan. Tapi untuk mencapai dari desa ke Kupang ke sekolah-sekolah itu ya jalan-jalan harus bagus. Nanti Pak Bupati dan saya, nah ini Pak Bupati ini orang muda ini. Jadi nanti kalau saya perintah-perintah dia cepat. Bagus juga kalau beliau jadi bupati. Ya mungkin di sini ada yang ke calon lain dia tutup mata saja bawa banyak. Ya karena begini, partai PKB itu kan yang mengusung saya dan kebetulan Pak Bupati ini PKB. Jadi kami dua bercerita ya waktu mau ambil PKB ini siapa ini? Yang kemarin kita minum di warung anak muda, rupanya ini calon bupati. Saya pikir ini betul, karena saya juga masih muda. Jadi bupati juga harus masih muda. Betul. Bapak-bapak, pokoknya kalau masih banjir nanti di Malaka, saya akan tidur dengan bupati sampai banjir turun. Saya akan buka tenda di banjir kok sama-sama masyarakat. Bukan apa-apa, saya melihat karunia Tuhan, berkat Tuhan yang begini banyak dalam berjuta-juta kubik air yang disiram dengan hujan dari Muti sana langsung sampai ke laut. Akhirnya karena Malaka dekat dengan laut, Malaka yang terendam sudah. Benar toh? Air dari Mutis. Makanya kita harus bikin ribuan embung kok tangkap itu air. Air baru naik sedikit masuk embung. Ribuan embung kita bikin. Jangan kita paksa air naik tangan pakai bendungan raksasa yang hanya seperti ya kita sudah bangun TMF nanti kita akan atur. Tapi yang lebih cepat itu adalah di kanan kirinya Mutis ini kita satu sungai rame-rame, semua tempat yang ada bisa air mengalir kita alirkan semua ke situ. Begitu banjir yang penuh embung. Bukan begitu banjir, begitu hujan yang penuh embung. Bukan begitu hujan yang penuh Malaka. Betul kan? Jadi kalau ada yang cerita tentang dia mau jaga banjir dengan lain, omong kosong, tidak ada cara lain. Caranya itu yang saya bilang. Jadi kita nanti ada tim dengan raja-raja semua, kasih tugas anak orang-orang yang mengerti alam kita. Jadi kita juga permisi dengan alam ini. Baru kita ukur, kita mulai lihat dari Mutisan, lewat kiri kanan oleh sini. Berarti dari sini kita buka sedikit kok air masuk sini. Begitu belok sini buka sedikit air masuk sini. Begitu turun sampai sini buka lagi air masuk. Embung sampai di Malaka.
Begitu hujan air naik, air terpompa di dalam. Begitu penuh, dia kirim lagi ke embung di sebelahnya. Begitu penuh, kirim lagi ke sebelahnya. Tidak akan banjir datang sini. Ini karena air tidak diurus. Dia bawa batu-batu dari gunung semua, buang di laut. Tiap hari kita timbun laut pada saat musim panas, musim hujan. Percuma, padahal itu pasir-pasir yang kita perlukan. Tebe saya tahan. Saya ini ahli air. Jadi sudah Bapak dong akan terlambat sejahtera ini kalau pilih orang lain. Kenapa? Saya cukup, saya sudah bicara dengan istri anak sudah, kita pulang kok membangun saja. Karena mumpung saya masih muda. Saya nanti hanya mau keliling saya kalau sudah pensiun. Kalau gubernur 1 periode atau 2 periode, habis itu saya mau istirahat kok. Evaluasi itu hari saya omong itu betul tidak. Itu saja. Dan jangan saya semua tua lagi baru mau maju lagi gubernur, bikin apa lagi? Itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya omongkan, bahwa saya usahakan supaya Malaka tidak ini banjir. Caranya harus ada beromong. Belu Malaka bupatinya dengan bupati TTS dan TTU, kita duduk sama-sama dengan bupati Kupang, kita lihat mutis ini. Mutis lari lewat mana? Oh, kalau itu masuk wilayah TTS, berapa embung di TTS? Masuk TTU, berapa embung di TTU? Kita tangkap itu air. Kok coba air di mana? Di Darom tumpah. Kalau kita korek-korek begini air masuk kok. Jadi sederhana. Jadi air sungai ini kita tampung di mana-mana supaya air jangan sampai Malaka. Sampai itu yang dibutuhkan saja. Sesuai dengan irigasi di sawah dong, jangan sampai sawah dong kering juga. Paham ya? Nah, itu yang saya kerjakan. Yang kedua tadi Pak Raja Suomo, kita datang di sini. Ini saya pastikan yang saya urus pertama adalah rumah adat ini. Karena ini yang Timor punya pertama. Mungkin Bapak bisa tetap dia punya asli, silakan. Atau mungkin yang di mana tempatnya. Nanti Bapak dong lebih tahu. Tapi kita urus ini Pak Bupati supaya pagarnya, apanya, supaya orang datang lihat naik auto lewat, ini apa di sebelah? Nah, tulis besar-besar di situ. Sonaf atau apa itu? Nanti kita tidak ada, anak-anak tidak tahu, dong pikir ini mau ikat kambing di situ kok kemana? Nah, siapa yang mau pelihara ini kalau bukan kita? Saya sudah datang di Flores dan orang Flores dong ada piara dong, ada rapikan. Sudah tahu saya sumber anggarannya dari mana. Wakil gubernur ini pernah punya pengalaman, ada bangun 41 rumah adat di Manggarai. Nah, ini berarti saya akan melakukan di sini. Jadi saya tanya Raja Banunai, sonatnya sebelah mana? Wah, kalau bicara tentang letaknya itu nanti ada pembicaraan sendiri. Karena kita tidak tahu di mana, tapi ada kasih tahu di mana itu tinggal 4 tiang. Nungkol. Terus ada yang Tunam. Itu. Ini Amnatun paling lain. Kalau yang di Niki-Niki, yang di Amnuban punya ada. Molo ada. Jadi nanti kita atur baik-baik. Karena ini kehormatan kita. Kita ke Bali, coba bapak-bapak ada yang ke Bali. Dia pun rumah di dalam ini rusak tuh, tapi dia pun pagar depan itu kayak istana. Itu menunjukkan martabatnya. Pohon saja dia ikat dengan kain supaya jaga. Makanya ke depan kita harus jaga alam dan air. Kalau pohon beringin kurang kita tanam lagi supaya kita memberikan mata air untuk anak cucu. Jangan berikan air mata buat mereka. Kita tahu pohon beringin itu selalu keluar air. Tapi tidak banyak orang yang tanam beringin. Kemana betul kok? Nanti kita bawa omong begini kok kasih tugas orang tanam. Ya, mungkin itu dulu dari saya.
Yang jelas saya sudah bicara dengan Pak calon bupati, ke depan ada banyak program yang memang kita akan lakukan kerja nyata. Saya menugaskan teman-teman dari Partai PKB juga untuk cari air di desa-desa yang memang kering. Ada bawa alat yang bisa tahu itu, oh 30 meter, oh 40 meter. Kita tinggalkan yang pakai kayu asam itu. Yang itu tuh tidak bisa lagi. Itu nanti air permukaan saya, yang kayak kayu asam kok jatuh begini itu dia sudah. Atau begini. Itu ke air permukaan. Kalau air yang di bawah itu harus pakai alat yang saya tunjukkan nanti. Ya, lu jangan khawatir. Kalau tidak ada listrik untuk urus sumur, jangan khawatir. Tidak pakai matahari. Malaka ada matahari, kok deh. Kalau ada berarti ada air. Nanti Simon Petrus datang itu air semua itu. Ya. Baik. Saya selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mau kasih tahu bahwa saya lulus dari SMP, kuliah sekolah di Magelang, sekolah yang bagus, itu sekolah SMA Taruna Nusantara. Saya ingin ke depan orang Malaka banyak sekolah di situ, supaya mereka bisa jadi perwira. Ke depan kita akan bangun Kodim Malaka, dan saya mau dandingnya nanti itu anak Malaka sih. Ya. Sehingga kita harus siapkan mereka baik-baik, supaya dia jangan datang dia tidak urus masyarakat, dia atur kopi dan naik pangkat. Dia harus betul-betul hidup bersama dengan masyarakat. Seperti yang saya lakukan pada saat saya kerja di Korem dan Denpal, dan saya jadi Kasrem. Tempat saya di masyarakat. Jadi selulus SMA Taruna Nusantara saya masuk Akademi Militer. Nah itu yang sekolah yang lulus langsung balok itu. Perwira. Setelah perwira saya dinas kemana-mana putar-putar sampai akhirnya saya jadi jenderal, Brigadir Jenderal Bintang 1 yang sudah dilantik 3 bulan yang lalu. Nah sekarang tinggal kesepakatan kita sudah. Kita mau punya kesempatan sejak berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sudah pernah coba Pak Eston maju, tapi Pak Eston kalah. Sudah ada pernah Pak Victor Leskodat, beliau itu yang atuin neto ini bukan. Beliau masuk di Helong dan masuk di mana? Semau. Tapi besar memang di Tanah Timur. Pak Pitalo sudah jelas beliau lahir di Tuasene, orang mana? Sabu. Orang Sabu. Nah sekarang ini yang asli-asli ini, yang makan jamu katemak dan daun pepaya. Makanya saya minta restu. Saya datang di Bapak Yurai supaya instruksikan kepada semua raja di Tanah Timur, supaya kenal saya cepat dan putuskan sudah. Kalau memang itu kita sepakat untuk itu Bapak-bapak, percaya saya. Selama bukan anak Timur yang memimpin pun, Timur ini sudah begini. Sudah mulai ada riak-riak, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Apalagi saya yang memimpin nanti. Ini pasti berubah jauh. Itu sudah pasti. Dan terakhir, ke depan program yang akan saya kerjakan, setiap desa akan memperhatikan sumber titik-titik rumah adatnya di desa-desa. Kita akan tambahkan anggaran dana desanya supaya dia perhatikan rumah adat. Kalau rumah adatnya itu 3 desa 1 rumah adat, berarti 3 desa gabung. Intinya kita harus bermartabat, ditunjukkan dengan warisan leluhur yang kita pertahankan. Itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tanggal 27 itu saya pakai baju putih. Jadi yang ini agak biru ya, nanti baju putih. Kim baju apa ya?
Nah, Kim ini baju putih juga. Berarti masuk kotak suara itu pilih yang putih-putih saja, dong hati suci itu. Siaga itu Simon Andre Garu. Siaga. Tapi kami juga readiness, kesiapan. Siaga bersiap-siap 24 jam untuk layak. Jadi Bapak minta apa kita 24 jam kita layani. Itu saja dari saya. Tetap semangat orang Timur semuanya ini sampai ketemu di tanggal 27. Doakan supaya saya bisa dilantik. Kalau saya bisa dilantik berarti sejarah berubah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, satu kali tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Simon Lalasi. Karena itu saya bisa ambil satu pesan terakhir. Iya, jadi sebelum kesimpulan terakhir nanti ada kesepakatan-kesepakatan perwakilan dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini untuk langsung menyampaikan apa maksud hatinya. Tetapi sebelum itu kami kasih kesempatan kepada Liurai. Sebelum Liurai, beliau meminta untuk beberapa perwakilan dari Loro untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan saat ini. Bapak Andemanek dari Loro Dirma, kami minta untuk berbicara sedikit.